Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 SMK Satria Bangsa. Nah, di dua bab sebelumnya sudah kita pelajari mengenai komunikasi dalam jaringan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari beserta aplikasinya. Oke, di bab selanjutnya, di bab ketiga ini kita akan mempelajari mengenai kelas maya. Nah, kelas maya ini lagi ngehits banget yang sedang kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, mari kita bahas lebih merinci lagi mengenai kelas maya ini. Nah, yang pertama itu akan kita bahas adalah mengenai definisi. Definisi itu adalah pengertiannya. Pengertian dari kelas maya itu adalah di mana lingkungan belajar yang diadakan itu tanpa mengadakan tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa, dan di mana pengajar itu menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet. Jadi, yang biasanya belajar di sekolah dengan tatap muka kita sebut sebagai KBM. Kalau kelas maya itu belajar tanpa tatap muka, tapi saya sebagai guru menyediakan bahan ajar dalam konten digital seperti video ataupun melalui Google Classroom atau Google Form. Nanti bisa diakses oleh kalian kapan saja dan saya bagikan melalui internet. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan dari dilakukannya kelas maya. Yang pertama itu untuk menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Kan kalau misalnya di sekolah sudah tahu tempatnya pasti di sekolah belajarnya. Terus waktunya pun ditentukan misalnya dari jam 7 sampai jam setengah 2. Tapi kalau misalnya menggunakan kelas maya itu bisa kapan saja dan dilaksanakan di mana saja. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT. Nah, kalian mau tidak mau harus berusaha atau harus belajar menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring selama ini. Lalu yang terakhir untuk lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tanpa tatap muka secara langsung. Nah, kan biasanya kalau misalnya di sekolah itu kalian bisa bertanya secara langsung kepada kita sebagai guru kalau ada yang tidak dimengerti. Tapi kalau dengan kelas maya ini, kalian mau tidak mau mengasah kemampuan pribadi kalian masing-masing untuk mengerti pembelajaran apa yang selama ini disampaikan melalui kelas maya. Selanjutnya ada manfaat dari kelas maya. Nah, dibandingkan dengan kelas biasa kalau di sekolah, kelas maya ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada konektivitas. Nah, selama konektivitas atau jaringan internet kalian terhubung, maka kalian tidak akan merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi apapun dan kapanpun. Tidak seperti di sekolah, kalian mendapatkan informasi hanya melalui gurunya ataupun melalui buku penghubung. Nah, yang kedua itu ada fleksibilitas. Jadi kamu bisa belajarnya itu dari mana aja, di mana aja, dan kapan saja. Jadi kalau misalnya kalian pagi-pagi suka bantuin mamahnya dulu, itu bisa bantu dulu mamahnya baru mulai belajarnya. Nah, itu seperti itu. Lalu yang ketiga ada interaksi. Nah, dari belajar itu dapat dilaksanakan secara mandiri dan seketika. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Nah, ini dia biasanya dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di ruang kelas. Jadi yang biasanya kalau di kelas itu ya masing-masing, tapi kalau misalnya dalam kelas maya kalian punya yang namanya grup kelas, nanti kalian bisa berkolaborasi atau bekerja sama melalui grup kelas tersebut. Dan yang terakhir ada kesempatan pengembangan. Jadi yang biasanya kalau misalnya di sekolah mendapatkan informasi itu paling hanya tatap muka dengan teman-temannya atau dengan gurunya, tapi kalau misalnya dengan adanya kelas maya ini makin bervariasi lagi metode-metode dan model belajarnya, bisa melalui video, bisa lihat dari YouTube, bisa lihat akses internet dan yang lain-lain. Kemudian ada komponen pendukung kelas maya.
Nah, untuk mendukung terwujudnya sebuah kelas maya, maka setidaknya ada 5 komponen yang harus dipersiapkan. Bisa dilihat di gambar. Yang di tengah itu saya sebagai pengajar. Untuk mempersiapkan kelas maya, maka yang pertama saya perlu yang namanya membuat konten. Nah, video ini adalah konten yang saya buat. Nah, selanjutnya ada yang namanya hardware. Nah, dalam membuat konten saya memerlukan yang namanya hardware atau perangkat keras. Jadi contohnya saya menggunakan handphone untuk membuat konten. Selanjutnya, saya berkomunikasi dengan wali kelas kalian untuk menyampaikan konten yang saya buat atau video yang saya buat. Dan tentunya, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan wali kelas kalian? Tentunya saya membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk mengirimkan video konten saya. Dan saya mengirimkan video konten saya melalui software atau aplikasi perangkat lunak, melalui contohnya itu melalui WhatsApp. Nah, kalian juga bisa nanti membuat konten itu bisa menggunakan aplikasi apapun itu, misalnya mau kalian lakukan menggunakan video YouTube ataupun menggunakan video yang lainnya. Nah, 5 komponen ini selain bisa digunakan untuk kelas maya, ternyata bisa digunakan juga untuk membuat yang lainnya. Seperti kalau misalnya kalian sering nonton YouTube, itu banyak yang membuat video. Nah, ternyata video-video tersebut digunakan atau dibuat melalui 5 komponen pendukung tersebut. Nah, sudah dibahas mengenai definisi, tujuan, manfaat, serta komponen pendukung dari kelas maya. Nah, di next video akan kita bahas mengenai model kelas maya, jenis-jenis kelas maya, serta kelebihan dan kekurangan dari kelas maya. Karena simulasi dan komunikasi digital ini tidak ada LKS-nya, maka dari itu kalian diwajibkan untuk mencatat apa yang telah saya sampaikan melalui video ini. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di next video. Dan saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kalian agar selalu jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Kalau misalnya tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah. Dan kalau harus banget keluar rumah, jangan lupa maskernya selalu dipakai. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Dan tetap selalu waspada dimanapun dan kapanpun, karena COVID-19 ini tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Maka dari itu kita perlu waspada. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.